Sumatera Utara, yang saya hormati yang mewakili Kepala BNN Sumatera Utara, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Satma Sumatera Utara Ananda Firman, yang saya hormati Ketua MPC, ada dua hadir di sini, satu tuan rumah Bung Deddy dan satu Ketua Medan, ini mantan Ketua Satma sebelumnya. Kemudian sini ada tiga mantan Ketua Satma, ada Budi, ada Iqbal, baru Dian, baru yang ini Ari, dan seluruh cabang Satma yang saya sayangi dan saya banggakan. Mohon maaf kalau tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul hari ini dalam rangka Rakorwil, Satma dan seminar. Hari ini manfaatkan waktu yang diberikan semaksimal mungkin. Ini menyiapkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, ditambah lagi di belakangnya yang jujur. Anak-anak muda kalian ini penerus kita, kalianlah nanti yang akan mengurus pemuda Pancasila. Jadi dari hari ini ke depan tanamkan etika, moral, dan kejujuran. Kalau kalian sudah bisa tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan mana yang harus dihormati, itu modal dasar dari para pemuda. Jadi etika kita harus punya, moral, tidak berbuat nakal, tidak berbuat yang tidak baik, dan kejujuran. Dari sekarang mulai, jangan ada yang tidak jujur sama dirinya aja, dia bohong, itu tidak boleh. Kejujuran itu terhadap diri sendiri, baru bisa kita jujur terhadap orang lain. Kalau tidak punya kejujuran, yakinlah dari yang ada yang tidak akan jadi pimpinan ke depan. Nah, modal dasar manusia bisa berhasil, dan kita akan menjadikan contoh negara-negara yang berhasil, bangkit negaranya, ekonominya kuat, rakyatnya sejahtera, cukup semua, bermodalkan etika, moral, dan kejujuran. Di kita sini, Republik kita yang kita cintai ini, pendidikan itu sudah sangat kurang. Negara-negara yang berhasil pertama ditanamkan kepada anak-anak usia dini adalah etika dan moral serta kejujuran. Tapi kita belum. Australia kita jadikan contoh, itu keturunan bandit. Karena dulu Australia itu tempat pembuangan para penjahat dari Inggris dan sekutunya. Tapi hari ini sudah semua tertib, bagus, negaranya maju. Karena itu dari balita, itu dari usia PAUD, kalau kita di sini itu yang ditekankan, etika dan moralnya dibangun dulu, sehingga dia tahu mana hak, mana kewajiban, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga mereka hari ini sudah berhasil. Negara yang penuh tanggung jawab, masyarakatnya jujur. Jadi ini bagi anak-anak kami, ini yang harus kalian tanamkan. Dan jangan ada lagi macam tadi disampaikan Ketua Satma, buat trik-trik sakit perut, nanti ada yang keluarga meninggal, ada yang begitu. Tak boleh, jangan dicontoh. Kader pemuda Pancasila, senior-senior kalian, kami ini orang tua kalian, kalau tidak baik jangan dicontoh. Kalau baik kalian contoh itu. Karena itulah modal kita
untuk bisa hidup, baik berusaha mencari makan dan dalam kehidupan kita bersilaturahmi kemana-mana. Modal dasarnya itu kami pendidikan, mungkin saya nggak ada titel dalam ketua wilayah, tapi saya banyak bermasyarakat, belajar langsung. Saya ikut pemuda Pancasila mulai dari Medan Barat di usia saya 16 tahun. Jadi sudah berjalan 44 tahun saya mengikuti pemuda Pancasila ini. Besok pemuda Pancasila berulang tahun 62 tahun. Saya ikut, saya pelajari, saya melihat bagaimana pemuda Pancasila ini dulu. Tapi yang tidak baik harus kita rubah. Berusaha kita merubahnya. Saya hanya sekali pengurus di Kecamatan Medan Barat. Selanjutnya saya jadi penasehat di Ranting Cilalas. Sesudah itu jadi penasehat di PAC Medan Barat. Merantau ke Kalimantan, penasehat wilayah. Karena kita ingin merubah bagaimana harusnya pemuda Pancasila ini. Kita lahir bukan seperti organisasi yang lain. Kita dilahirkan oleh petinggi-petinggi ABRI saat itu 62 tahun yang lalu, dengan tugas jelas, tugas pokok pemuda Pancasila jelas: menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga ideologi bangsa kita ini, ideologi Pancasila. Itu dua tugas pokok sampai hari ini dan sampai selanjutnya. Kalau ada yang mencoba-coba merubah ideologi bangsa kita ini, itu yang kita hadapi ke depan. Dan adik-adik, anak-anak kami harus siap untuk itu. Di lengan baju ada Mahadidana. Tahu itu artinya apa? Pengorbanan yang tertinggi yang kita siapkan untuk bangsa dan negara ini. Apa pengorbanan kita yang paling tinggi? Hanya satu yang kita miliki yang paling tinggi, nyawa kita. Kita harus siap, karena kita lahir untuk itu. Jadi bukan kita hanya belajar, harus bermasyarakat. Jaga moral kita, etika kita terhadap senior, terhadap masyarakat yang lebih tua, terhadap adik-adik kita harus dijaga. Tunjukkan sebagai hasil dari laboratorium SATMA, berarti sudah diteliti, sudah dikasih formulanya. Harus jalankan, jangan tipu-tipu. Dari muda nggak boleh, dari mulai kecil jangan lakukan. Sekalian dan melakukan itu akan bergulung untuk menutupi. Tidak akan selesai sampai kita tua. Jadi dari sekarang kalau ada yang begitu tinggalkan, karena akan bergulung, menipu terus untuk menutupi yang awal-awal yang masih kecil. Tinggalkan. Kita jadi orang baik, jadi orang jujur, membantu masyarakat. Jadi orang baik bukan jadi penakut. Orang baik itu harus lebih berani dari orang jahat. Jadi bukan kita pemuda Pancasila jadi orang baik terus jadi penakut, nggak boleh. Kalau mengganggu ideologi bangsa dan mengganggu keutuhan, mengganggu marwah organisasi, sikat. Tidak ada urusan hukum, kita jalani. Di saat kita benar, harus kita berani. Jadi jangan takut. Kalau benar kalian lakukan, semua akan siap membantu. Tapi dari sekarang kader sama ini, belajar yang benar, jaga etika, moral, kejujuran, itu sangat penting. Jadi pesan saya kepada anak-anak saya ini, ayo mulai hari ini tingkatkan etika dan moral serta kejujuran. Karena di masing-masing cabang saya masih dengar itu masih macam bersaing
dengan MPC-nya. Tidak boleh. Kalian anak dari MPC juga di cabang-cabang, bukan berdiri sendiri. Tetap berkoordinasi, minta nasihat. Kalau dia tidak benar, lapor Ketua Satma Sumut, Satma lapor saya tidak. Jenjangnya ada, aturannya ada. Jadi jangan, saya pernah ngalami kunjungan ke satu cabang, ada anak Satma, wah bagus. Tiba-tiba dibilang ini Satmanya nggak jelas. Apa ini? Saya panggil ketua cabang, ada apa ini? Kok bisa begini? Saya tegur ke ketua Satma, waktu itu masih Dian ya. Selesaikan itu. Tidak boleh, kita sebagai anak harus menghargai orang tua. Tapi kalau orang tuanya nggak benar, jangan dilawan dulu, sampaikan ke atasannya. Kita ini berjenjang. Kalau saya nggak benar, kalian boleh ngadu ke MPN. Tapi kalau benar, sia-sia pengaduannya, dan kalian akan dapat hukuman. Jadi itulah aturan-aturan yang harus kita jalani. Jangan pakai trik, jangan palsu. Ada cabang, ada pengurus namanya banyak kali, begitu suruh kumpul yang datang 5 orang. Nah ini tidak boleh. Kita sudah tertibkan, ada verifikasi administrasi di masing-masing sampai ke tingkat ranting. Anak cabang, verifikasi administrasi dulu, beres kan? SK komisariatnya benar nggak? Faktualnya verifikasi lagi, datang lihat mana ini nama-nama, unsur pengurusnya mana. Jadi belajar kita tertib. Jadi itu saja, saya kira mudah-mudahan ini semua kader ini akan menjadi pemimpin di masa depan yang meneruskan cita-cita kami sebagai orang tua kalian. Terima kasih. Dan mohon maaf saya kalau ada kata-kata atau tindak tanduk kami yang tidak pada tempat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, surut kita berkata, Pancasila, 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 merdeka.